Bapak Ibu yang saya hormati, lalu lini masanya bagaimana? Ini ada perubahan ya, mulai dari sini saya ingin menyampaikan beberapa perubahan. Perubahannya adalah kalau di sini pendaftarannya itu belum dibuka ya Bapak Ibu. Pendaftaran itu kalau kemarin di tanggal 31 Mei ini ada perubahan pendaftaran, ada pengunduran sampai pertengahan Juni ya, 2 minggu setelah Mei nanti akan diinformasikan oleh BKN. Jadi pendaftarannya melalui SSC ASN BKN. Jadi ya belum 31 Mei ini, nanti silakan akan diumumkan oleh daerah masing-masing termasuk jumlah formasi di daerahnya, dan pendaftaran baru akan dibuka pertengahan Juni. Setelah itu Agustus itu akan ada seleksi pertama yang siapa yang bisa ikut seleksi pertama itu adalah guru-guru negeri di sekolah, guru-guru sekolah negeri. Jika misalnya guru honorer di sekolah itu tidak ada formasi di sekolahnya, misalnya DKI tidak mengajukan formasi guru matematika untuk SMP 1, sementara saat ini jadi DKI tidak mengajukan formasi untuk guru matematika SMP 1. Nah, padahal di situ ada guru honorer guru matematika, maka guru matematika tersebut bisa memilih formasi di sekolah lain. Khusus jadi ujian pertama ini khusus untuk guru honorer di sekolah negeri. Jadi kalaupun di sekolahnya tidak dibuka formasi, sementara di sekolah itu ada guru honorernya, maka bisa memilih di sekolah lain. Jika yang bersangkutan sudah diberi kesempatan milih sekolah lain, tetapi tidak lulus ya, tetapi dia masuk passing grade, itu bisa diperhitungkan di seleksi berikutnya. Jadi seleksi berikutnya, harapannya nanti setelah Agustus ini, rankingan, pengumuman, masa sanggah, pemberkasan, dan lain sebagainya, itu selesai di sini, di bulan September. Lalu nanti Oktober itu adalah ujian seleksi kesempatan kedua. Bagi yang tidak lulus di seleksi kesempatan 1 bisa ikut di seleksi kesempatan kedua. Siapa yang boleh ikut di seleksi kesempatan kedua? Seluruhnya. Guru honorer negeri dan swasta, guru honorer di sekolah swasta, termasuk lulusan PPG yang belum mengajar. Itu boleh ikut seleksi di tahap kedua. Kemudian baru nanti pada yang kedua itu November nanti pengangkatan, pemberkasan dan lain sebagainya, baru yang tidak lulus itu masuk bisa ikut di seleksi tahap ketiga. Jadi masih ada 3 kali seleksi. Kalau berdasarkan perhitungan kita, itu 540.000 jumlah, termasuk di dalamnya adalah guru agama, itu kira-kira kalau akhir tahun itu bakalan terangkat semua. Gitu. Kalau melihat peluang dan tantangan dan kesempatan, karena dari sisi substansi ujian pun kita sesuaikan dengan kemampuan ya, tidak sama dengan seleksi kompetensi teknis CASN. Jadi kita memang sesuaikan dengan kita sedikit turunkan, dan Bapak Ibu juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan portal yang sudah disediakan, yaitu Guru Belajar dan Berbagi seri seleksi guru SNP 3K. Itu kita hitung-hitungan sedikit sekali yang tidak terwadai lah, karena kesempatannya banyak, tetapi formasinya tidak sebesar yang diharapkan. Bapak Ibu yang saya cintai, ini tentang lini masa. Nah, lini masanya sudah jelas ya, sudah dicatat Bapak Ibu, sudah ada update sedikit. Bapak Ibu, ini ada yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini adalah prosedurnya ya Bapak Ibu. Nanti jika sudah diumumkan oleh BKN dan disusul oleh BKD yang akan mengusulkan, menginformasikan kepada Bapak Ibu guru honorer, maka nanti Bapak Ibu guru honorer yang sekarang sudah memvalidasi, sudah ada linearitasnya sudah diperhitungkan semua. Misalnya guru bahasa daerah bisa masuk seni budaya, guru bimbingan konseling itu atau bidang-bidang tertentu bisa memilih guru bimbingan konseling, yang bisa milih IPA atau IPS guru mana saja sudah selesai linearitas dan sudah verbal. Misalnya, wah saya nggak verbal tuh, apakah saya bisa ikut? Masih bisa ikut. Tapi mungkin jika Bapak Ibu ini lulusan lama yang belum terdata, yang mungkin akan sulit mencari, karena kami kemarin mendata ijazah Bapak Ibu semua. Nanti prosedurnya Bapak Ibu semua akan mendaftar di sistemnya BKN atau
SSCN, sistem CASN-nya BKN. Data yang dibutuhkan adalah NIK, nomor induk kepegawaian, nanti akan sinkron dengan Dukcapil, akan diverifikasi oleh database di Kemendikbud. Verifikasinya adalah secara sistem. Apa NIK nanti untuk dapat NUPTK dicocokkan dengan data yang ada di BKD. Bapak Ibu tidak ngupload lagi karena kami sudah punya database-nya. Setelah itu nanti akan memilih apa itu di sistem itu akan memilih mapel apa dan lain sebagainya sesuai dengan linearitas yang bisa yang Bapak Ibu miliki. Baru nanti ada seleksi ASN P3K melalui UNBK-nya Kemendikbud. Jadi kalau sistem pendaftarannya melalui SSCN BKN, seleksinya melalui UNBK Kemendikbud, tidak melalui sistem yang lain. Jadi memang ini baru satu-satunya seleksi ASN yang dikerjakan secara tesnya oleh Kemendikbud sendiri. Biasanya dikerjakan oleh Panselnas. Diperhatikan ya untuk linearitas, kualifikasi S1 D4-nya, jenis sertifikasinya, jadi nanti yang disebut dengan linear itu antara jenis sertifikasi dengan kualifikasinya, dan formasi mata pelajaran. Lalu untuk guru agama, ini sudah ada ya, guru agama 20.421 itu bukan usulan baru, tetapi adalah daerah-daerah yang sudah mengusulkan yang saat itu pertama kali itu tidak dihitung, karena usulan berdasarkan peraturan Menteri Agama yang bisa mengusulkan untuk tata kelola guru itu diatur oleh PMA, oleh Menteri Agama. Namun kemarin karena ada keinginan dari Asosiasi Guru Agama Islam untuk diakomodir, maka ini bisa kita akomodir karena di top up dari kuota yang ada di Kemendikbud yang jumlahnya memang belum mencapai 1 juta, sehingga 20.421 itu sudah termasuk guru agama. Semua agama yang daerah-daerah sudah mengusulkan. Ini kita lihat yang paling banyak memang ya guru agama Islam ya 17.761, kemudian ada Katolik, Hindu